Adapun judul yang sudah ditentukan oleh Majelis Dakwah Islam Kota Pekanbaru, judulnya dengan temanya adalah jangan mencintai dunia atau bahayanya mencintai dunia. Maka ada pesan yang begitu indah dari baginda Nabi Muhammad SAW, dan pesan ini pun didapatkan oleh Nabi melalui perantara malaikat Jibril, yang sesungguhnya ini adalah pesannya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Nazilah malaikat Jibril, turun malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan berkata malaikat Jibril alaihi salam, apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, wahai Muhammad, i'mal isma' sita fa innaka mayyitun, hiduplah engkau semaumu, tapi ingat engkau pasti mati. Maka sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup dan kehidupan ini satu cuma yang Allah perintahkan kepada kita. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, dan tidak aku pernah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku. Jadikan setiap langkah kita, jadikan setiap detak jantung kita, jadikan setiap denyut nadi kita, jadikan setiap hembusan nafas kita, jadikan tidur kita, jadikan kerja kita, jadikan langkah kaki kita mengejar dunia adalah untuk kepentingan akhirat atau untuk ibadah kepada Allah. Lihat sidang Jumat, berapa banyak orang yang lalai. Dulu waktu saat COVID-19, masjid ditutup, mereka teriak, apa alasan pemerintah menutup masjid sementara mal dibuka, sementara pasar begitu ramai, masjid ditutup. Wah, padahal masjid tempat yang suci. Tapi setelah new normal, masjid dibuka, batang hidung mereka pun tak nampak di pandangan mata kita. Allahu Akbar. Nauzubillah min zalik. Maka sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita hidup sebaik-baiknya kehidupan. Jadikan kita orang yang bermanfaat di dalam kehidupan ini. Karena kata Nabi Muhammad, khairukum, orang yang terbaik di antara kalian. Ditanya oleh sahabat, siapa ya Rasulullah? Anfa'uhum linnas, orang yang berguna, orang yang bermanfaat, orang yang suka berbuat baik kepada seluruh manusia. Maka oleh sebab itu, sidang Jumat yang dirahmati Allah, kira-kira muhasabah diri kita. Sudahkah kita menjadi orang yang bermanfaat? Sudahkah jabatan kita bermanfaat buat rakyat? Sudahkah, mohon maaf, baju yang kita pakai bermanfaat untuk masyarakat banyak? Sudahkah peci yang kita pakai bermanfaat untuk orang banyak? Kalau belum, banyak-banyaklah kita bermohon kepada Allah agar kita bisa menjadi orang yang bermanfaat. Lihat, tak sedikit orang-orang yang dengan jabatannya di saat hidupnya lupa untuk bermanfaat buat orang lain. Apa yang terjadi? Sia-sia hidupnya dan matinya pun akhirnya mengenaskan. Karena kata Nabi Muhammad SAW, inna sya'a, sesungguhnya kematian manusia itu fakana mahayatikum, maka sesungguhnya sama seperti kebiasaan dia hidup. Allahu Akbar. Lihat berapa banyak orang-orang yang sombong di muka bumi ini. Hidupnya penuh dengan keangkuhan, hidupnya penuh dengan kesombongan, hidupnya penuh dengan ketamakan, hidupnya tidak pernah toleransi. Apa yang terjadi sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Allah matikan dia dalam keadaan menjijikan, Allah matikan dia dalam keadaan mengenaskan. Di samping Allah menunjukkan kekuasaannya. Siapa contohnya? Salah satu adalah contohnya Raja Namrud yang sudah berusaha untuk membakar Nabi Ibrahim alaihi salam karena ingin menjauhkan risalah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Lihat apa yang terjadi. Allah murka, Allah matikan dia dengan seekor nyamuk yang masuk ke dalam hidungnya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Allahu Akbar. Betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya Raja Namrud. Sudah diberikan oleh Allah kemegahan. Allah tegur, alhaakumut takasur, hei Namrud, jangan kau bermegah-megahan, jangan kau sombong dengan jabatanmu. Tapi apa yang terjadi? Raja Namrud tidak mendengarkannya. Bahkan dia mendengarkan bisikan syaitan iblis. Siapa setan dan iblisnya? Yaitu manusia yang menjadi penasihatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Allahu Akbar. Kemudian siapa lagi? Lihat, raja yang berusaha untuk menghancurkan Nabi Musa alaihi salam, yang bernama Fir'aun, dengan gagahnya, dengan jabatannya, dengan kemegahannya, dia tidak mau risalah Nabi Musa sampai. Dihancurkan Nabi Musa, Allah tenggelamkan di dalam laut. Kemudian apa yang terjadi? Jasadnya
diutuhkan, reinkarnasikan oleh orang-orang Mesir sebagai bukti inilah manusia yang sombong, dan dimuseumkan di dalam museum Mesir untuk menunjukkan kepada orang-orang Islam inilah manusia dulu yang sombong dengan kemegahannya. Masya Allah, luar biasa. Apakah tidak akan terjadi saat ini? Terjadi sidang Jumat yang dirahmati Allah. Sudah begitu dahsyat, sudah luar biasa, susah payah ulama kita membuat Pancasila mau diganti dengan Trisila, mau diganti dengan Ekasila. Di mana otak mereka? Di mana adab mereka kepada ulama-ulama kita yang sudah membuat Pancasila dengan sebaik-baiknya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa? Di mana letak rasa syukur mereka? Mereka hidup sia-sia. Mereka ingin ganti. Di mana adab mereka? Di mana bakti mereka dengan ulama yang sudah susah payah menegakkan kemerdekaan Indonesia dengan kalimat takbir Allahu Akbar, dengan jabatannya, dengan kepemimpinannya, dengan kemegahan yang Allah sudah titipkan kepadanya, walaupun itu fana, walaupun itu penuh dengan kedustaan. Tapi lihat apa yang terjadi sidang Jumat di rahmat Allah. Maka mari sama-sama sidang Jumat jadikan kita bermanfaat. Paling tidak kita menjadi orang yang menolak Pancasila akan dirubah menjadi Trisila dan Ekasila. Tanamkan itu di dalam hati kita. Kalau tidak ada hati kita berkata seperti itu, berarti kita hidup sia-sia selama ini, berarti kita selama ini tidak ada manfaatnya. Maka kata Nabi, ish masyita fa innaka mayyitun. Hati-hati kau manusia, hiduplah dengan sebaik-baiknya, karena semua kita ini pasti akan mati. Lalu apa yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, i'mal masyita fa innaka mayyitun, i'mal masyita fa innaka mujzim bih. Lakukanlah apapun yang ingin engkau lakukan, tapi setiap yang engkau lakukan pasti Allah akan balas. Maka sidang Jumat yang dirahmati Allah, banyak-banyaklah kita hidup di muka bumi ini melakukan yang pertama adalah amal soleh. Karena ternyata ada ayat di dalam kitabullah yang ditukirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1000 tahun Allah belum ciptakan manusia, karena Allah tahu salah satu di antara 3 yang disesalkan oleh manusia. Manusia berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na lina'malna solihan inna muqinun. Ya Rabb, berikan aku kesempatan hidup sekali lagi ya Allah. Buat apa? Aku ingin beramal soleh. Dulu waktu hidup dia lupa beramal soleh. Maka lihat, kalaulah dengan corona saja kita tidak memperbanyak amal soleh, tidak semakin dekat dengan Allah, mau apa lagi yang Allah berikan sidang Jumat ini rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan corona saja kita masih biasa-biasa saja, amal kita tidak meningkat, mau dengan apa lagi? Lalu apalagi yang kedua disesalkan oleh manusia. Kata manusia, lau annani kafatan fa akuna minal muhsinin. Ya Allah, tunda matiku ya Allah sebentar. Buat apa aku tunda matimu sebentar hai manusia? Aku ingin banyak berbuat baik. Ternyata ketika kita hidup kita lupa banyak berbuat baik. Maka sekarang muhasabahlah diri kita, banyak-banyaklah berbuat baik. Lalu apa lagi kata manusia yang ditukilkan oleh Allah di dalam kitabullah? Lau akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ya Rabb, tunda matiku sedetik ya Allah. Buat apa sedetik ai fulan? Aku ingin banyak bersedekah. Lupa waktu hidup. Padahal sudah diperingatkan oleh Nabi. Apa yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad? Ta'isu abdi dinar wa dirham wal khatifah. Celaka siapa orang yang terlalu menimang-nimang hartanya. Celaka siapa orang yang terlalu mencintai rupiah, dolar dan sejenisnya. Celaka siapa orang yang terlalu cinta dengan jabatannya. Dia takut jabatannya jatuh, makanya dia sikut sana, dia sikut sini, dia senggol sana, dia senggol sini, dia jilat sana, dia jilat sini. Na'udzubillah min dzalik. Maka oleh sebab itu sidang Jumat yang dirahmati Allah, 3 penyesalan manusia Allah tukilkan di dalam Al-Quran sebelum Allah menciptakan manusia. Yang pertama, manusia minta agar dibangkitkan kembali, agar dia bisa beramal soleh. Muhasabah diri kita, bagaimana amal soleh kita, bagaimana waktu malam kita. Allah panggil kita 5 kali. Yang pertama wal fajar, yang kedua wad duha, yang ketiga wan nahar, yang keempat wasamsi, yang kelima wal lail. Demi
subuh, demi waktu duha, demi waktu nahar, demi waktu asar, demi waktu malam. Kemana kalian hai manusia? Kenapa kau tidak datang kepadaku? Kenapa kau lupa berniat untukku? Allahu Akbar. Maka sidang Jumat ini dirahmati Allah, mari sama-sama sebelum datang penyesalan kita lakukan 3 ini. Amal soleh, perbuatan kebaikan, banyak bersedekah. Lihat baginda Nabi kita sudah dihina orang di pasar oleh seorang nenek yang matanya buta. Dia masih berbuat kebaikan. Bagaimana cara kebaikan yang dilakukan oleh Nabi? Nabi Muhammad SAW menyuapkan si nenek dengan penuh kelembutan. Lihat, saking baiknya Nabi gunakan sorbannya menampung darah, pelipis matanya mengeluarkan darah, giginya mengeluarkan darah, dilempar di kota Taif dengan batu. Kemudian Nabi berlari dengan cara menampung darahnya dengan sorbannya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, hai kekasih Allah, turunkan sorbanmu, aku risih melihatnya ya Rasulullah. Kenapa kau tampung darahmu dengan sorbanmu? Aku tidak izinkan satu tetes darah yang jatuh di kota Taif ini. Kenapa? Kalau menyentuh tanah, maka tanah yang ditetesi oleh darahku akan melaknat orang-orang yang sudah melempar aku dengan batu sampai berdarah seperti ini. Hai sahabatku, ya Allah, betapa dahsyatnya sidang Jumat. Maka bagaimana kita supaya tidak cinta dengan dunia? Diingatkan kembali oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahbab masyita fa innaka mufarrikuhu. Cintailah apapun yang kau cintai di dunia ini, tapi ingat, semua yang kau cintai pasti akan terpisah. Kita cinta dengan keluarga, istri dan anak-anak, nanti akan berpisah. Kita cinta dengan orang tua, mereka pun sudah berpisah dengan kita. Kita cinta dengan harta benda, juga akan berpisah. Tapi ada satu cinta yang tidak akan memisahkan kita sampai kita berubah kehidupan, yaitu kehidupan yang lebih baru. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan yang dimana di situ adalah yang terbaik buat kita. Apa itu? Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Sampai-sampai ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, mata yaumal qiyamah? Ya Rasul, kapan datang hari kiamat? Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kau tanya hai sahabatku tentang yaumal qiyamah? Apa amal yang sudah kau lakukan? Apakah salatmu sudah sempurna? Belum ya Rasulullah. Apakah sedekahmu sudah banyak? Belum ya Rasulullah. Apakah puasamu sudah rutin? Belum ya Rasulullah. Kalau belum, kenapa kau tanyakan tentang yaumal qiyamah? Ya Rasulullah, aku memang tak punya amal itu ya Rasul, tapi aku punya amal satu ya Rasulullah. Apa amalmu itu? Ana uhibbuka, aku mencintaimu ya Rasulullah. Menetes air mata Rasul. Apa kata Rasul? Anta ma'ani dakhalal jannah, engkau nanti akan bersamaku di dalam surga. Tapi sayang, itu untuk sahabat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita nanti akan bersama Rasulullah? Belum tentu. Kita banyak yang ngaku cinta Rasul, tapi kita jarang mengamalkan amalnya Rasulullah. Maka sahabat, yuk sama-sama kita cintai Rasulullah dengan cara menjalankan sunnahnya. Kita cintai Rasulullah dengan jalan kita membela agama Allah. In tansurullaha yansurkum. Ketika agamamu dihina, maka kau tegakkan pedangmu dan kau tusukkan ke dalam tubuh orang yang menghina agamamu, tumpah darahnya. Halal darahnya itu akan menghantarkan engkau ke dalam surga. Allahu Akbar. Artinya al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Itu adalah jalan yang terakhir ketika kita mampu meninggalkan dunia beserta isinya. Karena kata guru kita Profesor Dr. Ustadz Haji Abdul Somad SCMH PhD, apa kata beliau? Dunia ini kecil. Kau celupkan jari kelingkingmu ke dalam lautan yang begitu luas, kemudian kau angkat jarimu tadi, menitiklah satu titik air. Inilah dunia yang hanya satu tetes.
Sementara Abu Hurairah berkata, dunia ini hanya seperti tempat singgah, seperti terminal, seperti stasiun, seperti bandara untuk kita transit sementara mempersiapkan kehidupan kita yang sesungguhnya, yaitu kampung akhirat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan hikmah, inayah dan hidayah, dan memberikan motivasi ke dalam diri kita untuk menjadi orang yang tidak menyia-nyiakan hidupnya, untuk menjadi manusia yang meningkatkan amal soleh, perbuatan kebaikan, dan terus memperbanyak sedekah, dan untuk menjadi manusia yang mencintai Allah dan Rasul dan mencintai kehidupan akhirat ketimbang kehidupan dunia ini.